jawabannya, ilmu yang pertama, tadi pertanyaannya gini Bu, yang belakang barangkali tidak tahu, tiba-tiba jawaban ada pertanyaannya. Pertanyaannya gini, ilmu yang pertama kali yang harus dipelajari itu apa? Kata beliau, ilmu yang pertama kali harus dipelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu aqidah. لأن الذي لم يتعلم علم العقيدة فاعتقد شيئا خلاف ما ورد في القرآن وما قاله النبي لا ينفعه أي عمل من الأعمال. إن مات على ذلك كان مكلفا ومات على ذلك يخلد في النار. Karena seseorang jika tidak belajar akidah yang benar, kemudian mempercayai, meyakini akidah yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka setiap amal kebaikan tidak bisa diterima darinya. Dan jika dia adalah orang yang mukallaf, ya, kemudian mati dalam kondisi itu, maka pasti akan abadi di neraka. أما من تعلم علم العقيدة Adapun orang yang sudah belajar ilmu akidah وكان على الاعتقاد الصحيح dan dia mempercayai akidah yang benar, هذا مسلم. maka dia adalah seorang muslim. فإن فعل عبادة Jika dia melakukan ibadah بعد أن تعلم كيف تكون setelah dia mempelajari bagaimana caranya ibadah yang benar, يكون له ثواب وأجر. maka mendapatkan pahala. وهكذا لأدائه لكل واجب واجتنابه لكل محرم لله تعالى يكون له أجر وثواب. Dan itu dilakukan dengan apa? Melakukan kewajiban syarat rukunnya terpenuhi, hal-hal yang diharamkan yang membatalkan juga ditinggalkan, kemudian disertai ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. أما من كان اعتقاده فاسدا Adapun orang yang keyakinannya ini rusak, كالوهابية الذين يعتقدون أن الله في جهة ومكان seperti kelompok Wahabi yang meyakini Allah ada di tempat, ada di arah tertentu, هؤلاء ليسوا على الإسلام. maka mereka bukanlah pemeluk Islam. إن ماتوا على ذلك ماتوا كفارا يخلدون في النار. Jika mereka mati dalam kondisi ini, maka mati dalam kondisi kafir, abadi di neraka. لا تقبل منهم صلاة Sholatnya tidak diterima, ولا صيام puasanya juga, ولا قراءة قرآن bacaan Qur'annya juga, ولا ذكر. zikirnya juga. لا يقبل منهم أي عمل من الأعمال Amal apapun tidak ada yang diterima darinya. لأن لقبول الأعمال هناك شرط الله اشترطه لكي يكون العمل صحيح. Karena supaya amal ibadah itu diterima, harus ada dia memenuhi syaratnya, dan Allah Ta'ala menyebutkan hal itu. ما هو هذا الشرط؟ Apa syarat ini? هو الإيمان بالله ورسوله. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. إذا لم يكن على الإيمان بالله ورسوله كل الأعمال التي يعملها فيما لو عملها مسلم له ثواب وأجر، لكن هو لم يكن على الإيمان الصحيح بالله ورسوله لا يقبل منه أي عمل من الأعمال. Jadi amal kebaikan apapun yang dilakukan dan tidak berdasarkan keimanan yang benar, maka tidak bakal diterima oleh Allah Ta'ala. الله تعالى قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله تعالى قال: وهو مؤمن، فإن لم يكن على الإيمان لا يقبل منه، لا يصح منه. أليس قال الله تعالى عن أعمال الكفار: كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف؟ بلى، يعني لا وزن له،
الشرط الأول لصحة الأعمال ولقبولها هو الإيمان الصحيح. لذا أفضل الأعمال هو الإيمان بالله ورسوله، وهذا الذي قاله الإمام البخاري: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Jadi supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala, ada syarat yang paling penting, yaitu Islam, iman kepada Allah beserta Rasulnya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran: wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Jadi orang yang melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, agar diterima oleh Allah Ta'ala, syaratnya harus mukmin, wa huwa mu'min. Tadi disebutkan seperti itu. Maka dari sini diketahui amalnya orang kafir itu tidak diterima, melainkan disebutkan seperti debu yang diterbangkan oleh angin, dihembus oleh angin, tidak ada manfaatnya dan dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Jadi dari penjelasan itu maka diketahui ilmu yang paling utama yang harus diprioritaskan adalah ilmu akidah. Rasulullah bersabda, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang maknanya amal ibadah yang paling utama, yang paling banyak pahalanya secara mutlak adalah beriman kepada Allah beserta Rasulnya.